salah satu topik PHT yang berjudul Anatomi Khusus Indera Pendengaran dan Keseimbangan. Apa sudah terlihat, Dek? Udah terlihat dok. Jadi sebelum kalian mempelajari penyakit-penyakit di THT, alangkah baiknya kalian harus memahami dulu ya dasar-dasar dari anatomi dan fisiologi dari pendengaran dan keseimbangan itu sendiri. Mungkin sebelumnya kalian sudah dapatkan materi tentang anatomi dan fisiologi, tapi masih superficial yang dibawakan oleh dosen dari bagian anatomi dan bagian faal atau fisiologi. Nah, untuk anatomi dan fisiologi pada hari ini, pada sore ini akan saya bawakan dan akan saya kaitkannya dengan beberapa penyakit yang mungkin muncul bila misalnya anatomi ini yang bermasalah, kemungkinan yang bisa terjadi adalah gangguan pada mungkin telinga atau telinga tengah, luar atau dalam. Itu kan masing-masing berbeda. Berbeda berdasarkan lokasi yang terkena seperti itu. Jadi kalau adik-adik ada yang mau bertanya, boleh langsung ya, silakan bertanya. Jadi semoga setelah kuliah ini selesai, setidaknya ada bisa kalian petik atau jadikan bekal untuk mengikuti tutorial nanti mengenai topik skenario THT ataupun pada saat kalian mau ujian. Jadi ada beberapa soal yang akan muncul dari topik ujian dari topik kuliah yang saya berikan. Oke, jadi ini tujuan pembelajarannya. Jadi setelah mengikuti kuliah ini, kalian diharapkannya mampu dapat menjelaskan anatomi khusus organ pendengaran dan keseimbangan, serta mengetahui batas-batas telinga luar, tengah, dan dalam. Dan ini sasaran pembelajaran dari topik ini. Jadi kalian nanti dapat menyebutkan struktur anatomi yang berperan dalam proses pendengaran dari luar ke dalam dan menyebutkan struktur-struktur anatomi yang berperan dalam proses keseimbangan. Jadi sebagai pendahuluan, jadi ini gambar yang kalian biasa lihat ya, gambar anatomi telinga, bahwa telinga merupakan sebuah organ sensori yang memiliki dua fungsi. Jadi telinga itu bukan hanya fungsinya mendengar, tapi dia juga berperan dalam fungsi keseimbangan. Mungkin kalian sudah pernah lewat di blog neuropsikiatri, mungkin kalian juga sudah belajar mengenai keseimbangan, tapi perlu kalian tahu bahwa keseimbangan itu bukan hanya milik neuro saja, tapi dia juga masuk dalam ranah THT. Nah, kalau ada yang terjadi gangguan keseimbangan, kita harus tahu dulu gangguannya apakah dia di sentral atau perifer. Nah, itu pasti itu berbeda penanganan dan gejalanya. Nah, kenapa kita harus mempelajari anatomi ini? Karena ya sebagaimana kita ketahui bahwa proses pendengaran itu penting ya untuk perkembangan secara normal serta kemampuan berbicara dan berkomunikasi dengan orang lain. Ingat, tanpa fungsi pendengaran, manusia atau seseorang tidak akan mampu berbicara karena itu saling berkaitan ya. Jadi walaupun pasiennya tidak ada gangguan di oromotornya ya, di artikulasinya bagus, tapi dia tidak pernah mendengar suara atau bunyi yang dia bisa ikuti dan dipersepsikan dalam bentuk bicara, pasien tersebut tidak akan mampu untuk berbicara. Jadi pendengaran itu pentingnya. Kemudian kalian ingat bahwa setiap manusia yang dilahirkan di dunia, yang pertama kali yang dirangsang ataupun distimulasi adalah fungsi pendengaran telinga. Oleh karena itu mungkin kalian tahu bahwa setiap manusia yang dilahirkan pertama kali pasti diazankan terlebih dahulu. Itu adalah salah satu fungsi sistem indera yang pertama kali distimulasi pada saat kita lahir di dunia. Nah, selain pendengaran tadi, saya katakan bahwa fungsi telinga selain sebagai fungsi pendengaran, dia juga berperan dalam fungsi keseimbangan. Nah, keseimbangan ini penting untuk pergerakan tubuh, posisi, dan koordinasi. Nah, mungkin kalian sudah tahu ya bahwa secara garis besar telinga itu terbagi atas tiga area atau tiga daerah, yaitu anatomi telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Nah, ini kalau kalian lihat telinga luar yang biasa kita kenal dengan auricula ya atau pinna.
Jadi telinga luar ini adalah telinga terbagi atas beberapa struktur. Di mana struktur ini ada yang terdiri atas kartilago, ya, tulang rawan, dan ada yang tidak bertulang rawan. Kemudian ini gambar yang kedua adalah telinga tengah, di mana telinga tengah adalah ruang, ya, ruang di belakang membran timpani. Ini mungkin kalau kalian lihat ini adalah gambaran membran timpani. Di sini adalah telinga luar. Yang di belakang membran timpani ini adalah telinga tengah. Jadi telinga tengah adalah ruang yang dibatasi antara membran timpani, benang telinga, dan rumah siput atau koklea. Sedangkan telinga dalam, kalau kita berbicara tentang telinga dalam, kita sudah berbicara mengenai organ keseimbangan, ya, atau koklea, dan disertai dengan nervus yang mempersarafi. Ini adalah struktur yang berada di telinga luar, tengah, dan dalam. Mungkin kalian bisa baca sendiri. Telinga luar terdiri dari auricula hingga meatus acousticus externus, ya, meatus acousticus externus atau canalis acousticus externus. Jadi meatus itu adalah pintunya, pintu masuknya, sedangkan canalis acousticus externus itu adalah lorongnya, salurannya. Nah, sedangkan telinga tengah terdiri atas membran timpani, cavum timpani, tuba eustachius, dan processus mastoideus. Sedangkan telinga dalam terdiri atas canalis semicircularis, utriculus, sacculus, dan cochlea. Nah, kita mulai dari telinga luar. Jadi tadi yang saya katakan bahwa telinga luar atau disebut dengan auricula atau pinna terdiri dari beberapa struktur. Ada yang memiliki kartilago, ada yang tidak memiliki kartilago atau tidak bertulang rawan. Yang memiliki kartilago adalah, kalian bisa baca sendiri, ada helix, rus helix, antihelix, kemudian ada concha, tragus, antitragus, sedangkan lobulus merupakan satu-satunya bagian dari auricula yang tidak memiliki kartilago. Dia tidak tersusun atas kartilago, ya, tidak bertulang rawan. Kemudian yang kedua adalah meatus acousticus externus, ya. Jadi meatus acousticus externus liang telinga, ya, dia terdiri atas dua bagian. Ada yang namanya pars cartilaginous dan pars osseus. Nah, pars cartilaginous ini merupakan daerah sepertiga lateral. Jadi sepertiga bagian luar, ya. Jadi kita membagi daerah di tubuh kita itu ada medial, ada lateral. Kalau medial itu mendekati sumbu tubuh, kemudian lateral itu menjauhi sumbu tubuh. Jadi sepertiga lateral dari liang telinga terdiri dari pars cartilaginous. Jadi dia hanya tersusun dari kartilago. Nah, di sana terdapat banyak ada kelenjar cerumen, kemudian kelenjar sebasea, terdapat folikel rambut, di mana daerah ini sering mengalami infeksi akibat banyaknya kelenjar yang berada di daerah tersebut. Jadi kalau misalnya ada peradangan atau inflamasi pada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak, bisa menyebabkan otitis, ya, peradangan pada telinga. Tapi karena dia lokasinya di telinga luar, makanya kita katakan dia otitis eksterna. Kemudian kalau misalnya peradangannya pada telinga tengah, kita katakan otitis media. Ya. Kemudian kalau misalnya ada terjadi peradangan atau inflamasi pada folikel rambut, ya, bisa menyebabkan terjadinya misalnya folikolitis atau furunkolitis, ya, atau furunkel atau bisulan. Nah, itu akibat karena adanya struktur kelenjar di daerah pars cartilaginous, sehingga resiko terjadinya infeksi atau inflamasi di daerah tersebut itu lebih besar dibandingkan pars osseus. Nah, di pars osseus ini dia letaknya di 2/3 medial. Ya, jadi pars osseus itu kenapa dibagi sepertiga dan 2/3? Karena pars osseus itu dia sebenarnya lebih panjang dari pars cartilaginous. Jadi dia hampir 2/3 medial, tersusun atas tulang liang telinga itu. Dan di pars osseus ini dikatakan bahwa di daerah tersebut bahkan hampir tidak memiliki kelenjar, ya, ataupun kalau ada pun sangat sedikit, sangat minimal sekali. Oke, jadi ini gambaran auricula. Jadi kalau kalian lihat, ini adalah lobulus, ya, ini bagian yang tidak berkartilago, ini adalah tragus, ya, kemudian ada antitragus, ini adalah helix,
kemudian ada cross helix, ada anti helix ya. Nanti kalian baca sendiri. Jadi ini adalah beberapa struktur yang menyusun auricula atau telinga luar. Oke, kemudian ini adalah meatus, meatus acousticus externus ya. Ini adalah liang telinga. Kemudian sepertiga lateral ini adalah daerah yang terdiri dari kartilago. Jadi hanya tersusun atas tulang rawan, kulit tulang rawan. Ya. Nah, kemudian banyak kelenjar di sini. Nah, untuk 2/3 pars medial atau pars osseus hanya terdiri dari tulang. Jadi kulit langsung tulang, tidak ada tulang rawannya. Jadi biasanya yang lebih mudah mengalami infeksi adalah daerah pars cartilaginous. Oke, ini adalah pars cartilaginous, ini adalah pars osseus. Adik-adik kalau ada yang mau bertanya silahkan ya, langsung boleh raise hand atau langsung aktifkan mic-nya. Oke, saya lanjut lagi. Kita masuk ke telinga tengah. Jadi telinga tengah tadi yang saya katakan terdiri atas membran timpani. Kemudian membran timpani ini merupakan dinding atau batas lateral dari kafum timpani. Kafum timpani berada di belakang membran timpani. Jadi membran timpani ini memiliki ketebalan kurang lebih sekitar 0,1 mm dan dia posisinya miring terhadap sumbu tubuh membentuk sudut 45. Ada yang katakan 45 sampai 55 derajat dari dataran sagital dan horizontal. Kemudian walaupun membran timpani ini hanya memiliki ketebalan 0,1 mm, tapi membran timpani ini memiliki 3 lapisan ya. Lapisan luar adalah lapisan epitel, kemudian lapisan tengah adalah fibrosa, kemudian lapisan belakang adalah mucosa. Jadi bila terjadi infeksi atau peradangan pada membran timpani, biasanya akan terjadi perforasi. Jadi perforasi itu akan mengakibatkan hilangnya beberapa lapisan. Boleh epitel sampai mukosa yang hilang. Pada saat terjadi resolusi atau penyembuhan, biasanya lapisannya itu tidak kembali ya, tidak seperti sedia kala. Biasanya hanya lapisan epitel saja dan lapisan mukosa yang terbentuk kembali, sedangkan lapisan fibrosa itu sudah tidak ada. Tapi tergantung lagi dari penyakit yang mengenai membran timpani. Kemudian yang kedua, struktur yang ada di telinga tengah adalah osikula atau tulang pendengaran. Osikula ini ada 3, ya. Kalau kita urutkan dari luar ke dalam, ada namanya malleus, infus, dan stapes, ya. Jadi ada kalau pertanyaannya dikatakan tulang pendengaran ya, tulang-tulang pendengaran yang berpengaruh atau berfungsi untuk meneruskan bunyi dari luar ke dalam atau dari lateral ke medial, berarti kalian harus jawab malleus, infus, dan stapes. Tapi kalau misalnya pertanyaannya dikatakan penyusun tulang dari medial ke lateral atau dari dalam keluar, berarti urutannya berbalik ya, stapes, infus, dan malleus. Kemudian tadi kafum timpani berada di belakang membran timpani. Kalau kita berbicara mengenai batas-batas kafum timpani, jadi kafum timpani ini seperti kubus, dia memiliki 6 sisi, ya, batas-batasnya dindingnya. Jadi di anterior atau di depan itu dia dibatasi oleh tuba eustachius, kemudian di belakang, di posterior ada namanya additus et antrum. Additus et antrum ini yang menghubungkan kafum timpani ke mastoid ya, ke daerah mastoid atau tulang di belakang telinga. Kemudian di bagian superior, di bagian atas itu berbatasan dengan tegmen timpani. Tegmen timpani ini berbatasan dengan bagian otak ya, di bagian atas. Kemudian di bagian inferior, di bagian bawah dibatasi oleh bulbus jugular. Jadi pembuluh vena besar ya. Mungkin kalian pernah dengar vena jugulare. Jadi berbatasan langsung ya di bagian bawah kafum timpani dengan bulbus jugular. Kemudian di bagian medial, di bagian dalam berbatasan dengan promontorium. Kemudian di lateral atau di bagian luar berbatasan dengan membran timpani. Jadi kafum timpani itu seperti kalau kita ilustrasikan dia seperti kubus, memiliki 6 sisi ya, dan sangat dekat sekali dengan pembuluh darah besar ya, pembuluh darah besar dan
bagian dari otak. Jadi untuk dilakukan tindakan, apalagi tindakan operasi, itu kita harus sangat berhati-hati, betul-betul harus menguasai anatomi. Jangan sampai salah sedikit, bergeser sedikit beberapa senti, daerah operasi itu sudah bukan lagi bagian telinga, tapi mungkin sudah mengenai daerah otak. Ini adalah gambaran membran timpani. Jadi kalau kalian lihat di gambar kiri, ya kiri atas, ini adalah gambaran membran timpani. Membran timpani kalau berdasarkan permukaannya bisa terbagi ya, ada namanya pars tensa, ada namanya pars flaccida. Jadi pars tensa itu yang daerah yang luas, ini, kemudian pars flaccida yang daerah atas. Nah, bila dibagi berdasarkan kuadran, terdiri atas 4 kuadran, ada posterior superior, antero superior, antero inferior, dan posterior inferior, di mana pembagian kuadran ini biasanya sangat penting untuk keputusan dilakukan tindakan operasi yang sifatnya minimal invasif. Misalnya, bila ada cairan di belakang membran timpani yang terperangkap, yang harusnya keluar ya. Jadi ada akumulasi cairan. Biasanya kita lakukan neringotomi, tindakan neringotomi. Jadi kita buat sedikit lubang di dalam membran timpani, tapi kita harus lakukan tindakan di kuadran yang tepat, tidak boleh sembarangan karena di belakang membran timpani ini banyak struktur yang kecil yang berpotensi bila cedera bisa menyebabkan parese ya, parese facialis. Ada juga yang bisa menyebabkan ketulian. Jadi hati-hati. Biasanya kalau kita melakukan tindakan yang tujuannya untuk irigasi ya, drainase cairan, biasanya kita lakukan operasinya di kuadran bawah, kuadran bawah dengan prinsip bahwa cairan selalu mencari daerah yang lebih rendah. Jadi kalau kita buat drain di sini, lubang ya, usaha untuk prinsipnya untuk drainase cairan, biasanya kita lakukan tindakan di kuadran bawah agar supaya cairannya itu bisa lebih mudah keluar dari lubang yang kita buat di daerah bawah dibandingkan daerah atas. Tapi ada juga yang bisa dilakukan di daerah kuadran atas tergantung kondisi atau penyakit yang diderita dan tujuan tindakan yang dilakukan seperti itu. Nah, ini membran timpani. Jadi membran timpani kalau kalian lihat ini adalah tulang ya, manubrium malleus, bagian dari os malleus. Kemudian di os malleus ini paling ujung terdapat namanya umbo. Umbo ini bila kena cahaya dia akan memantulkan cahaya. Jadi ada refleks cahaya. Jadi refleks cahaya ini normal pada membran timpani yang intak dan ada yang tahu tidak ini membran timpani kiri atau kanan? Ada yang tahu? Ayo, kira-kira ini membran timpaninya kiri atau kanan? Oke, kenapa kanan, Dek? Oke, jadi kalau kalian mau tahu membran timpani ini dekstra atau sinistra, jadi kalian lihat pantulan cahayanya ya, cone of light-nya. Jadi anggap ini di sebelah ini adalah median tubuh ya, yang membagi dua tubuh di sini. Jadi yang kanan itu arah pantulan cahayanya adalah arah jam 5 ya, arah jam 5, sedangkan kiri itu adalah arah jam 7. Gitu. Jadi ini adalah kanan ya. Kanan. Jadi kamu bayangkan di sini adalah sumbu tubuh, medial tubuh. Ini adalah pantulan cahayanya. Pantulan cahaya arah jam 5 itu menandakan sebelah kanan, membran timpani sebelah kanan, sedangkan refleks cahaya arah jam 7 menandakan membran timpani sebelah kiri. Jadi ini adalah gambaran kavum timpani, ilustrasinya ya. Jadi kavum timpani tadi saya katakan dia terletak di belakang membran timpani. Jadi ini adalah kavum timpani berbentuk kubus ya. Dia memiliki 6 sisi. Kemudian kalau kalian lihat gambar kubus ini sebelah kiri, nah, kira-kira yang mana membran timpaninya? Ayo, ada yang tahu?
Yuk, membran timpani yang mana? Ada yang tahu? Tadi ada pusat tantrum itu, dia batasnya di mana? Ayo, tadi slide sebelumnya sudah saya jelaskan kan? Ada 6 sisi. Nah, lihat. Tadi itu saya tantrum itu di posterior, anterior itu berbatasan subacetaceus. Jadi kalau kalian lihat gambarnya, ini kan ada pusat tantrum. Berarti ini daerah posterior. Jadi daerah anteriornya berarti yang mana? Berarti yang di depan ini yang tidak kelihatannya, sini membran timpani. Nah, ini daerah belakang, posterior. Kemudian di sini bagian medial ini yang menonjol ini yang bulat ya, daerah promontorium. Ya, jadi ini gambar hanya ilustrasi. Yang penting kalian hafal saja batasnya ya. Ini akan berguna nanti buat mungkin ini lebih spesifik ya ke dokter THT untuk mengetahui batas-batas kahum timpani dalam hal mungkin pengambilan keputusan tindakan sejauh mana atau seluas apa daerah yang akan kita lakukan tindakan agar tidak mencederai struktur yang lain. Jadi kalian lihat di dalam tubuh ini banyak sekali struktur yang berjalan di kahum timpani. Ada cabang nervus petrus minor, ada cabang dari chorda timpani, kemudian ada tensor musculus tensor timpani, kemudian ada cabang dari plexus carotis internus ya. Jadi hati-hati, kecil-kecil tapi cabai rawit karena banyak sekali struktur yang sangat berpotensial bisa cedera bila kita tidak menguasai betul anatomi dari telinga. Nah, ini dari tampak lateral, jadi ini membran timpani, ini adalah kahum timpani, kemudian ini adalah malleus, ya, malleus, kemudian ini adalah stapes, ya, kemudian yang kecil ini yang tidak tampak ini adalah incus. Jadi ini kalau kalian lihat osikula, ya, jadi ini malleus, hammer, kemudian ini adalah incus dan ini adalah stapes. Jadi stapes ini yang melekat pada daerah promontorium atau oval window. Jadi kalau ada bunyi suara yang masuk menggetarkan membran timpani, kemudian suara tersebut akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran. Nanti akan masuk ke telinga dalam. Jadi ini memiliki osikula ini tidak boleh terjadi pergeseran atau dislokasi karena dia satu yang bergetar ya akibat adanya bunyi, yang lain juga ikut bergetar. Kalau ada dislokasi atau di sini sendinya mungkin bergeser atau ada cedera, trauma, bisa saja akan mengakibatkan perubahan penurunan bunyi yang didengar ya, dan itu sangat nyata sekali. Mungkin kalau membran timpani yang bermasalah, biasanya kalau misalnya karena ada infeksi, jadi terjadi perforasi, membran timpaninya bocor. Kalau membran timpaninya terjadi kebocoran, perforasi tapi kecil, biasanya belum terlalu bermakna. Gejalanya belum terlalu terlihat. Tapi bila ada kondisi yang menyebabkan gangguan pergerakan pada osikula, biasanya gejalanya itu sangat nyata sekali. Ya, perubahan ambang pendengarannya itu betul-betul terlihat. Kemudian struktur yang ada di kahum timpani setelah ada membran timpani, kemudian ada osikula, kemudian ada tuba eustachius. Nah, tuba eustachius mungkin kalian lihat gambar yang ini ya. Jadi tuba eustachius ini adalah saluran yang menghubungkan antara kahum timpani dan daerah nasofaring. Nah, apa sih fungsi dari tuba eustachius ini? Fungsinya banyak ya. Dia sebagai drainase, ada 3 fungsinya secara umum, ada drainase, ventilasi, dan proteksi. Jadi kalau fungsi drainase ini mengalirkannya namanya drain. Berarti bila ada akumulasi cairan ya atau sekret yang terdapat di dalam kahum timpani, biasanya tuba membuka ya akan membuat cairan
yang ada di kahun timpani itu bisa keluar melalui nasofaring karena adanya tuberkulosis ini. Kemudian ada ventilasi. Ventilasi berkaitan dengan udara. Nah, bila ada peningkatan tekanan ya, jadi prinsipnya di kahun timpani ini tekanannya harus sama dengan dunia luar, dengan lingkungan luar, tekanannya harus sama. Bila terjadi peningkatan tekanan di kahun timpani, karena ini kan ruangannya tertutup, ruangannya steril, maka tubuh Eustachius ini akan terbuka, sehingga tekanan di kahun timpani ini akan harus sama di daerah struktur saluran napas bagian atas atau nasofaring. Jadi dia harus menyamakan tekanan antara kahun timpani dengan struktur di sekitarnya. Dan terakhir adalah proteksi. Karena tuberkulosis ini bisa membuka dan menutup, jadi bila ada invasi kuman atau bakteri akibat adanya infeksi di saluran napas, itu tuba ini berfungsi menghalangi migrasi kuman atau bakteri ke dalam kahun timpani. Nah, kenapa dia bisa fungsinya membuka dan menutup? Karena di tuba Eustachius ini hampir sama dengan di telinga tadi, terdiri dari pars osseus dan pars cartilaginous, sehingga tuba ini gampang ya memiliki fungsi yang normal, membuka dan menutup. Sebenarnya tuba normalnya itu membuka atau menutup? Ada yang tahu? Sebenarnya secara fisiologis ya, kalau tanpa ini ya, di luar penyakit, tuba itu harusnya membuka atau menutup? Ada yang tahu? Ayo, ada yang tahu? Tuba normalnya terbuka atau tertutup? Tapi dok izin menjawab dok, tuba tuba itu dok harus tertutup dok. Oke, oke. Jadi normalnya itu tuba tertutup ya, dalam kondisi tertutup. Kapan dia terbuka? Kalau misalnya ada aktivitas di rongga mulut ya, atau kondisi yang menyebabkan dia terbuka. Misalnya tadi yang saya katakan, kalau misalnya tekanan di telinga tengah itu meningkat, tuba akan membuka untuk menyeimbangkan tekanan. Kedua, misalnya pada saat kamu mengunyah, makan, berbicara, itu tuba terbuka ya. Mungkin kalian bisa mengingat, misalnya kalian naik pesawat, kalian berterbang naik pesawat ke daerah. Biasanya pramugari atau pramugaranya memberikan permen untuk dimakan pada saat di ketinggian. Biasanya kalian rasa tidak nyaman pada telinga. Nah, itu salah satu apa namanya, jalan keluar yang diberikan, mengunyah, harus mulut bergerak supaya tubanya terbuka. Kalau di ketinggian biasanya rasa tidak nyaman pada telinga karena adanya peningkatan tekanan, sehingga kita disarankan untuk makan, beraktivitas ya, makan, mengunyah atau menguap pada saat sudah sampai di ketinggian untuk menyeimbangkan tekanan. Untuk tujuannya untuk membuka tuba. Gitu. Karena normalnya pada keadaan istirahat itu tuba tertutup, tidak terbuka. Gitu. Nah, makanya disarankan pada orang-orang yang sedang menderita infeksi saluran napas bagian atas atau common cold atau rinitis akut ya, atau flu, pilek, itu tidak disarankan dulu untuk bepergian dengan pesawat karena akan menyebabkan gangguan pada tubanya seperti itu. Nah, kalian lihat gambar yang kiri bawah, gambar anak-anak dan dewasa. Perbedaan tubanya itu pasti berbeda karena usianya. Yang pertama, pada bayi dan anak-anak itu anatomi tubanya kalian lihat lebih mendatar dibandingkan dewasa. Dewasa dia sudah sedikit ini ya, horizontal. Kemudian yang kedua, anak-anak itu diameternya masih lebih kecil ya. Kemudian dan lebih pendek. Maaf, lebih lebar dan lebih pendek. Sedangkan untuk dewasa diameternya sudah lebih kecil dan diameternya lebih panjang. Oleh karena itu, biasanya gangguan fungsi tuba lebih banyak terjadi pada usia anak-anak dibanding usia dewasa karena prinsip perbedaan anatomi dari tuba spesies. Ini adalah otot-otot yang berperan pada telinga tengah. Ini cukup kalian tahu saja bahwa otot-otot yang berperan untuk menggerakkan membran timpani ada dua, yaitu ada namanya musculus tensor timpani dan musculus stapedius. Di mana musculus tensor timpani ini berorigo pada dinding tuba auditiva dan
dinding suaranya sendiri, kemudian berinsersio pada manubrio mallei, memiliki inervasi dari cabang dari mandibularis nervus trigeminus, kemudian fungsinya meredam getaran membran timpani. Jadi kalau misalnya kita mendengar suara yang terlalu besar atau pemakaian headset yang frekuensi yang volumenya sangat besar atau tiba-tiba ada suara guntur, kemudian kita kaget ya mendengar suara tersebut. Nah, muskulus tensor timpani ini yang berperan meredam getaran membran timpani supaya membran timpani tidak terlalu terguncang. Tuh, itu supaya menghindari terjadinya ruptur atau pecah gendang telinga akibat suara atau volume suara bunyi yang berlebihan. Itu tensor timpani. Kemudian musculus stapedius, di mana musculus stapedius ini berorigo pada bagian piramis, yaitu bagian menonjol pada posterior dari kafum timpani. Kemudian insersionya ada di kolom stapedius. Kemudian inervasinya dia dipersarafi oleh nervus facialis dan fungsinya meredam getaran dari stapes. Jadi tadi saya katakan bahwa bunyi yang diterima oleh membran timpani digetarkan bila suara yang diterima tidak cukup untuk misalnya muskulus tensor timpani ini tidak mampu meredam getaran membran timpani, maka musculus stapedius ini yang berperan membantu. Jadi selain membran timpani yang diredam getarannya, maka beberapa suara yang digetarkan dilanjutkan oleh osikula, maka yang berperan adalah musculus stapedius. Dia yang akan meredam getaran yang tidak mampu diredam oleh membran timpani. Gitu. Kemudian saya melanjut di telinga dalam. Jadi telinga dalam tadi yang slide sebelumnya bahwa telinga dalam itu terdiri dari kanalis semicircularis ya. Ini kanalis semicircularis kalian lihat ada salurannya, ada 3 berbentuk setengah lingkaran, kemudian ada sacculus dan utriculus. Yang ketiganya ini berperan dalam fungsi keseimbangan. Nah, ada namanya cochlea ya, cochlea atau siput, ada namanya vestibulum. Nah, organ ini berada di dalam pars petrosus dari os temporalis dan terdiri dari organ keseimbangan. Jadi cochlea yang berperan dalam fungsi pendengaran. Jadi suara yang masuk tadi yang digetarkan oleh osikula akan masuk ke dalam cochlea untuk diteruskan ke otak. Sedangkan organ keseimbangan yaitu vestibulum ya. Makanya nervus 8 itu dikatakan nervus vestibulo-cochlearis karena terdiri atas vestibulum dan cochlea. Nah, vestibulum ini yang terdiri dari kanalis KSS, kanalis semicircularis, utriculus dan sacculus, dan juga cochlea. Nah, telinga dalam atau organ ini, organ pendengaran dan keseimbangan, ini terdiri atas 2 ya, ada namanya labirin osseus dan labirin membranus. Coba Deden di off-kan mic-nya, off mic, Deden. Kamu sudah tidak kasih nyala kamera? Kamu on mic lagi. Oke, saya lanjut ya. Jadi terdiri atas 2 bagian, ada namanya labirin osseus dan labirin membranus. Labirin osseus yang terdiri dari yang dia keras ya, terdiri dari strukturnya itu tersusun atas tulang, berisi perilimfe. Ya, perilimfe, di mana labirin yang terdiri dari labirin osseus itu adalah daerah vestibulum, kanalis semicircularis dan cochlea. Sedangkan labirin membranus yang terdiri dari cairan endolimfe yang termasuk labirin membranus adalah sacculus dan utriculus. Jadi sacculus utriculus ini adalah dia terdiri dari strukturnya berupa membran, kemudian KSS, di sini vestibulum, kemudian ini cochlea, dia terdiri dari osseus atau tulang. Oke, kemudian saya lanjut ya, cochlea. Jadi ini penampakan sagitalnya. Jadi cochlea ini menyerupai rumah siput. Ya, kalau kita bentangkan kira-kira terdiri atas 2 setengah lingkaran. Nah, dari rumah siput ini terbagi lagi ada 3 skala, ada skala vestibuli, skala media, dan skala timpani. Jadi kalau kalian lihat ini adalah skala vestibuli, kemudian ini skala timpani, kemudian yang di tengahnya ini adalah skala media. Nah, skala vestibuli ini terdiri dari cairan perilimfe. Skala vestibuli
dan timpani terdiri dari cairan perilimfa, sedangkan di tengah ini skala media terdapat cairan endolimfa yang sifatnya berbeda. Nah, organ pendengaran yang khusus meneruskan suara yang diubah nantinya bunyi akan diubah menjadi impuls listrik, kemudian diteruskan ke otak supaya dipersepsikan menjadi suara, itu adalah organ korti. Jadi ini adalah hearing sense ya, organ spesifik pendengaran di sini tempatnya. Organ korti ini terletak di skala media. Jadi kalian ingat ya, organ korti di sini yang suara bunyi yang akan diubah menjadi impuls listrik oleh organ listrik. Ini secara besar ya, diperbesar lagi gambarnya. Ini di skala media. Jadi organ korti, jadi ada membran tektorial ya, dan ada di bawah membran Reissner, kemudian ada inner hair cell dan outer hair cell. Jadi inner hair cell ini ya sel rambut dalam, dan ini sel rambut luar. Jadi sel rambut luar ini lebih banyak, jumlahnya lebih banyak. Jadi pada saat terjadi bunyi ya, suara yang didengar yang diteruskan dari telinga luar sampai telinga dalam, nanti ini akan bergerak ya, bergerak sehingga nanti akan terjadi potensial aksi, akan suara tersebut akan diubah ya menjadi impuls listrik, sinyal listrik nanti akan diteruskan ke nervus ini, nervus cochlearis, dan diteruskan ke otak. Nanti otak akan mempersepsikan, oh ini suara A yang didengar, ini suara B yang didengar. Seperti itu. Kemudian ada beberapa sel-sel yang lain yang menyokongnya, sel-sel penunjang namanya, kalian bisa lihat gambarnya. Ada banyak sekali sel penunjang yang menyokong sel rambut luar tadi ya, sel rambut luar. Oke, kemudian saya masuk tadi adalah organ pendengaran. Ini adalah organ keseimbangan. Jadi kalau di THT kita berbicara tentang keseimbangan perifer. Kalau di neuro kita bicara tentang keseimbangan sentral. Berbeda. Jadi kalau neuro kita berbicara tentang sistem saraf pusat. Bila yang terganggu adalah sistem saraf pusat atau central nervous system, maka yang terjadi adalah gangguan keseimbangan tipe sentral. Kemudian bila di THT yang terjadi adalah gangguan keseimbangan tipe perifer di mana melibatkan organ telinga. Ya, kalau di neuro itu tidak melibatkan, tidak ada gangguan telinga, tidak ada gangguan pendengaran. Betul-betul hanya murni vertigo. Mungkin gejala tambahnya hanya mual muntah ya. Tapi kalau THT ya, gangguan keseimbangan tipe perifer biasanya didahului dengan gangguan pada telinga, baik penurunan pendengaran, atau ada tinnitus ya, atau telinga berdengung, atau ada infeksi telinga yang menyebabkan gejala vertigo. Itu bedanya. Nah, tadi saya sudah jelaskan sebelumnya bahwa organ vestibular ini terdiri dari membranosia dan osseous labirin. Kemudian terletak di petrosus dan terdiri dari 3 kanalis semicircularis ya. Ada yang seperti setengah lingkarannya, ada 3. Ada KSS anterior atau superior, ini gambarnya ya. Kemudian ada KSS posterior dan terakhir KSS lateral atau horizontal. Nah, 3 kanalis ini berperan dalam merespon gerakan kalian. Jadi kalau kalian bergerak ke samping, menoleh ke kiri, atau menunduk, ya, atau memiringkan kepala, itu berbeda. Berbeda KSS yang berperan sesuai dengan arah putarannya. Kemudian terdapat 2 organ otolit, di mana 2 organ otolit ini akan merespon gerakan akselerasi linear kepala yang tadi saya katakan ya, gerakannya vertikal atau horizontal. Yang akan berperan adalah utriculus dan sacculus, di mana keduanya ini memiliki yang namanya struktur makula. Nah, nanti ada otolit ini yang berada di dalam saluran kanalis semicircularis ini yang berperan, yang berputar mengikuti alur KSS, tergantung arah rotasi kepala, apakah dia vertikal, horizontal, atau memutar. Oke. Ini masih seperti saya, jadi cukup kalian tahu dasarnya dulu. Karena kalau kalian tidak mengerti dasarnya, kalian akan vertigo sendiri. Karena ini juga cukup berat materinya tentang vertigo. Kalau kalian tidak memahami,
Yang bisa vertigo adalah kalian sendiri. Jadi kalian setidaknya tahulah struktur yang menyusun organ-organ vestibular. Nah, kemudian ini adalah makula yang tadi saya katakan ya, makula itu dilapis oleh membran gelatinous yang di atasnya serta 6 partikel yang terdiri dari kristal kalsium karbonat. Biasanya kita sebut otokonia. Jadi ini tadi endolimfe ya, ini endolimfe tadi ada cairan perilimfe, ada cairan endolimfe. Cairan endolimfe tadi di labirin apa? Ada yang masih ingat? Labirin oseus atau membranous? Labirin membranous ya. Labirin membranous itu terdiri dari sakulus dan utriculus. Jadi ada otokonia di sini yang harusnya melekat di sini. Tapi otokonia ini yang harusnya mengikuti dia akan terlepas. Dia akan terlepas di dalam salurannya, dalam saluran kanal sinus circularis berdasarkan gerakan kepala. Jadi ini adalah kanal sinus circularis, dia letaknya posisinya saling tegak lurus satu sama lain dan memiliki kanalis memiliki pasangan di sisi lain. Maksudnya di kiri itu adalah kanalis sinus circularis anterior, posterior, dan lateral. Kemudian di sebelah kiri juga seperti itu. Nah, kalau kanalis sinus circularis posterior akan berpasangan di kanalis anterior sebelahnya. Begitu juga di anterior di sebelah kiri akan berpasangan posterior sebelah kanan. Kecuali lateral ya, lateral itu akan berpasangan sesamanya lateral kiri dan kanan. Nah, tiap TSS melebar pada satu ujungnya namanya ampula. Jadi di sini ada ampula, ya, dia tiap ujungnya melebar. Ini adalah struktur ampula dan di dalam ampula ini ada mengandung reseptor sensoris sistem vestibular, namanya crista ampularis. Nah, ini lagi gambarnya. Jadi ini gambar ampula. Ya, ini ampula, ini adalah crista ampularis terdiri dari kupula dan ampularis crest. Jadi ini cukup kalian tahu dan ini juga hampir sama dengan organ Corti. Kalau terjadi pergerakan ya rotasi kepala ini juga ikut bergerak ke kiri ke kanan ya tergantung daerah kepala. Posisi kepala yang bergerak ke arah mana. Kemudian ada namanya vestibular hair bundle. Kalau tadi di koklea ada namanya inner hair cell dan outer hair cells. Kalau di vestibular ya ada namanya vestibular hair bundle ya terdiri dari kinosilia dan sterosilia. Kinosilia, kalian lihat gambarnya ini adalah sel rambut yang paling tinggi ya. Kemudian dia memiliki ujung permukaan yang apik. Kemudian kalau sterosilia yang posisinya lebih pendek, dia berjejer seperti anak tangga. Jadi jumlahnya 20 sampai 100 sel per sel rambut. Kalau terjadi pergerakan, dia juga ikut berayun, berputar. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk satu topik? Cukup kalian tahu dulu dasar-dasarnya, nanti diaplikasikan pada saat kalian kita bahas penyakit-penyakit pendengaran ataupun penyakit keseimbangan. Ada yang mau ditanyakan, Dek? Boleh saya lanjut ya? Oke, kalau memang tidak pertanyaan, saya lanjut. Topik yang kedua adalah fisiologi pendengaran. Jadi, sebelum kita tahu sebenarnya bagaimana sih proses manusia mendengar, jadi kalian harus tahu dulu apa sih yang kita dengar ya. Pastilah yang kita dengar adalah bunyi. Bunyi itu adalah getaran ya, getaran yang merambat. Jadi suara itu adalah hasil akhir yang didengarkan ya telinga kita. Jadi bunyi berubah menjadi suara. Jadi bunyi yang didengar itu merupakan getaran yang merambat masuk ke dalam yang telinga dan akan menggetarkan membran timpani. Pendengaran manusia itu berkisar 20 sampai 20 ribu hertz. Itu yang bisa didengar oleh telinga manusia. Kalau di atas 20 ribu hertz itu biasanya sudah tidak bisa lagi didengar. Biasanya itu seperti hewan-hewan tertentu yang ambang pendengarannya tinggi seperti kelelawar itu bisa mendengarkan suara di atas 20 ribu hertz. Tapi untuk manusia getarannya hanya 20 sampai 20 ribu hertz yang bisa didengar. Kemudian
ada istilah frekuensi ya, hertz dalam bentuk hertz dan ambang pendengaran dengan lambang desibel atau intensitas ini yang berperan dalam bunyi yang didengar. Jadi ada tinggi rendahnya nada, ada juga lemah kuat lemahnya suara ya. Itu berbeda. Jadi frekuensi dan intensitas itu berbeda. Nah, bagaimana sih awal mulanya mendengar? Jadi proses mendengar itu diawali dengan ditangkapnya energi bunyi oleh auricula dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang. Jadi auricula, jadi kalau ada bunyi yang didengar, respon pertama yang dilakukan tubuh kita, kita mencari tahu dulu sumber suaranya itu dari mana. Kalau sumber suaranya dekat dari telinga kiri, maka yang menangkap adalah telinga kiri. Seperti itu, telinga kiri yang mengumpulkan gelombang suara ya, gelombang bunyi tersebut ya, gelombang bunyi ditangkap oleh auricula, kemudian nanti akan selanjutnya masuk melalui liang telinga, meatus acousticus externus untuk menggetarkan membran timpani. Setelah membran timpani bergetar, kemudian gelombang suara tersebut ya yang ditangkap ya, gelombang tersebut akan diteruskan oleh rangkaian osikula atau tulang pendengaran menuju ke telinga dalam. Nah, kemudian tadi membran timpani tugasnya dia menerima gelombang suara dari meatus acousticus externus kemudian bergetar. Nah, kemudian akan diteruskan ke osikula yang merupakan rangkaian tulang pendengaran, nanti akan terjadi amplifikasi getaran. Mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan oval window. Kenapa terjadi amplifikasi? Karena kalian di membran timpani itu luas permukaannya lebih besar daripada oval window. Oval window itu adalah daerah yang berada di koklea, dan oval window itu dia permukaannya lebih kecil daripada membran timpani. Jadi membutuhkan berkali-kali ya, berapa kali lipat untuk oval window menerima gelombang suara dari membran timpani, karena membran timpani permukaannya lebih besar daripada permukaan dari oval window tadi. Makanya terjadi amplifikasi seperti itu. Dikatakan bahwa akan diterima sebanyak, ada yang tahu berapa kali? 17 atau 22 kali? Ada yang sudah baca? Ayo. Ada yang sudah baca? Oke, nanti dibaca ya. Jadi terjadi penguatan suara berapa kali ya dari membran timpani untuk masuk ke koklea. Oke, kemudian nanti di koklea, tadi energi getar yang telah diamplifikasi, yang telah menggerakkan oval window akan merangsang, menstimulasi perilimfe ya, perilimfe pada skala vestibuli. Jadi tadi susunannya skala vestibuli di atas, tersusun atas perilimfe, kemudian di bawahnya ada skala media tersusun atas endolimfe. Jadi cairan perilimfe ikut bergerak, akan juga merangsang cairan endolimfe ikut juga bergerak. Seperti itu. Nah, di cairan endolimfe yang notabene tadi yang saya katakan bahwa cairan endolimfe berada di skala media akan merangsang organ korti, ya, organ korti, kemudian akan terjadi impuls listrik di sana. Jadi akan gerakan diteruskan melalui membran Reissner yang mendorong endolimfe menimbulkan gerakan relatif antara membran basilaris dan tektoria. Jadi seperti ini ilustrasinya, ada suara yang masuk, kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian getaran diteruskan melalui rangkaian osikula, kemudian ini adalah di sini oval window, kemudian akan perilimfe juga ikut bergetar, kemudian perilimfe bergetar mengakibatkan endolimfe juga ikut bergetar. Ya, seperti itu. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua, ini perilimfe ikut bergetar, dia keliling ya, seperti ini, mengakibatkan juga daerah di skala timpani yang di bawah ya, yang tersusun juga atas perilimfe, cairan perilimfe juga ikut bergetar. Kalau suara yang diterima itu besar, maka itu bisa dibuang ya, dibuang di sini ke jendela round window. Tadi kan yang menerima oval window. Bila suara yang diterima itu terlalu besar atau tidak bisa semuanya diteruskan ke dalam organ korti, biasanya dibuang. Ada beberapa dibuang di sini ke round window dan akan diteruskan dibuang melalui subostasius. Seperti itu.
Nah, terus tadi perilimfa ikut bergetar akan mengakibatkan tergetarnya juga endolimfa. Cairan endolimfa nanti di sini yang akan terjadi perubahan energi listrik ya atau potensial aksi di organ korti untuk diteruskan ke nervus koklearis. Nah, ini adalah gambar koklea yang berupa dua setengah lingkaran. Jadi gelombang yang dihasilkan oleh bunyi berfrekuensi tinggi hanya berjalan sedikit di dalam koklea sebelum teredam dan bunyi berfrekuensi rendah berjalan sampai ke apex koklea. Jadi ini apexnya yang di tengah. Ini kalau kalian lihat semakin ke sini semakin frekuensinya semakin rendah. Jadi kalau ada suara yang didengar, tidak semuanya bagian koklea ini yang bergetar, tergantung frekuensi. Jadi kalau frekuensi yang didengar itu hanya sampai 2000 Hz. Ya, berarti 2000 Hz hanya bagian ini saja yang bergetar. Tapi daerah ini tidak bergetar. Tapi kalau misalnya sampai 20.000 Hz, 200 sampai 20.000 Hz yang bergetar, berarti seluruh bagian koklea ini ikut berproses ya, ikut terstimulasi akibat frekuensi suara yang didengar. Jadi kalau misalnya dia hanya 5.000 Hz, berarti hanya daerah sini saja yang bergetar, yang lain tidak, yang lain beristirahat. Nah, jadi suara frekuensi rendah yang bekerja atau yang menerima suara tersebut adalah di daerah apex ini, tapi yang frekuensi tinggi banyak di daerah basis ya, daerah dasar koklea. Nah, adanya rasa mekanik menyebabkan terjadinya defleksi dari stereosilia sel-sel rambut sehingga kanal ion terbuka dan terjadi pelepasan ion bermuatan listrik. Nah, ini tadi yang saya katakan di terjadi gerakan sel-sel rambut di organ korti. Jadi tadi stereosilianya bergerak akan menimbulkan pelepasan ion, jadi terbuka maka terjadi depolarisasi. Nah, bila terjadi depolarisasi sel rambut, terjadi pelepasan neurotransmitter ke dalam sinaps yang akan menimbulkan potensial aksi. Nah, nanti sudah terjadi potensial aksi, jadi sudah berubah. Jadi suara tadi, bunyi yang didengar tadi menjadi impuls listrik dan selanjutnya sinyal diteruskan ke korteks pendengaran di lobus temporalis. Jadi ini gambarnya yang A. Jadi ini suara yang masuk, kemudian masuk dari telinga luar, kemudian telinga tengah, telinga dalam, kemudian pusatnya di organ korti. Ini adalah membran sektorial sel rambut, maka terjadi gesekan ya. Nanti sel rambutnya akan terbuka, kemudian terjadi depolarisasi, depolarisasi terjadi potensial aksi, potensial aksi akan menimbulkan terjadinya sinyal listrik ini akan diterima oleh nervus auditorius atau nervus koklearis, kemudian akan diteruskan ke korteks di otak ya, di lobus temporalis, sehingga akan dipersepsikan sebagai suara, seperti itu. Nah, ini sudah di otak, ini adalah, ini cukup kalian tahu ya, jarum pendengaran. Jadi begitu kompleksnya. Kalau kalian lihat ini, ternyata ini terjadi hanya sepersekian detik dari suara yang didengar sampai di bunyi yang didengar sampai dipersepsikan otak. Ternyata ini ribet ya. Ini rangkaian dari koklea sampai ke korteks pendengaran itu sebenarnya melewati beberapa tahap. Jadi tidak semudah yang kalian pikir dalam sepersekian detik kita dengar bunyi, oh kita sudah tahu, oh ini bunyinya, ini suara kucing, ini suara orang menangis, ini suara TV. Nah, tapi dia melewati beberapa rangkaian. Ya, jadi kalian cukup tahu ini adalah namanya jarum pendengaran akan melewati tahap beberapa persinggahannya istilahnya di daerah otak sampai di lobus temporalis korteks pendengaran. Jadi sebagai kesimpulan dari fisiologi pendengaran, jadi fisiologi pendengaran ada namanya sistem konduksi dan sistem proses konduksi dan sensori neural, di mana proses konduksi ini melibatkan kanalis akustikus eksternus, membran timpani, dan tulang-tulang pendengaran. Jadi kalau ini yang terganggu biasanya akan teridentifikasi gangguan pendengaran tipe konduktif. Tapi bila terjadi gangguannya di daerah koklea ke belakang sampai di nervus 8, maka yang terjadi adalah gangguan pendengaran tipe sensori neural. Ada juga tipe mix namanya, tipe campuran. Kalau tipe mix berarti gangguan pendengarannya konduktif disertai dengan sensori neural. Oke, ini
ada skema ya bagaimana proses pendengaran terjadi. Semoga bisa terdengar. Kalian bisa lihat ya. Jadi suara masuk ya di telinga luar, kemudian diteruskan ke dalam vas akusticus externos, kemudian menggetarkan membran timpani, kemudian membran timpani bergetar, kemudian getaran tadi akan diteruskan ya oleh osikula, malleus, incus dan stapes, kemudian akan menggetarkan diterima oleh oval window yang ada di koklea. Kemudian dari oval window ini akan menstimulasi menggerakkan cairan perilimfe dan endolimfe. Oke. Nah, kemudian cairan endolimfe ini di organ korti. Ada organ korti tadi ada sel-sel rambut ya, sterosilia. Sel-sel rambut ini akan bergetar ya, bergerak, kemudian akan membuka kanal ion terbuka, terjadilah depolarisasi sel rambut sehingga terjadinya potensial aksi. Potensial aksi terjadi akan menyebabkan kanal ion ini terbuka. Kanal ion terbuka akan masuk dan terjadi pelepasan neurotransmitter. Pelepasan neurotransmitter ini akan diterima oleh nervus auditorius ya atau nervus cochlearis. Nah, bila sudah diterima, nanti akan diteruskan. Nah, ini tadi ada beberapa daerah apex ya yang ikut akan terstimulasi tergantung frekuensi yang didengar. Ada yang di basal ya untuk frekuensi tinggi, kemudian yang di apex atau medial yang frekuensinya sedang sampai rendah. Seperti itu. Kemudian tadi sudah sampai pelepasannya neurotransmitter, kemudian diteruskan oleh nervus auditorius dan diteruskan ke korteks pendengaran di lobus temporalis sehingga akan dipersepsikan menjadi suara yang didengar. Oke, seperti itu ilustrasinya. Ada pertanyaan, Dek, sampai di sini? Atau bingung? Atau saya terlalu cepat? Ayo. Ada yang mau bertanya? Saya kayak bicara sendiri kalau begini. Kalau kalian tidak bertanya, saya tidak tahu apa kalian mengerti, atau kalian menyimak, atau pikiran kalian di tempat lain. Ayo. Atau tidak mengerti. Kalau tidak mengerti, saya ulang lagi. Ayo. Paham atau tidak? Abe dok, izin bertanya dok. Ya, atas nama siapa, Dek? Abe dok, atas nama Alfa Kumair dok. Oh ya, silahkan. Abe dok, biasanya itu dok kalau di telinga itu dok biasa berdengung dok, sebelah biasa dua-duanya dok. Kira-kira apa yang menyebabkan bisa berdengung begitu dok, Abe? Oke. Jadi telinga berdengung biasanya kita kenal dengan tinnitus. Jadi tinnitus itu adalah gangguan persepsi pendengaran. Biasanya gangguan persepsi pendengaran berupa tinnitus itu bisa akibat adanya gangguan dari telinga luar sampai telinga dalam. Jadi itu adalah salah satu gejala awal tanda terjadinya gangguan fungsi pendengaran. Bisa karena adanya obstruksi, ya ada sumbatan, ada gangguan mekanik atau infeksi. Itu bisa semua terjadi. Jadi kalau misalnya kamu tanya ke saya, dok kira-kira tinnitus itu kira-kira penyebabnya apa? Apa yang bisa menyebabkan? Banyak penyebabnya. Jadi tinnitus tidak bisa berdiri sendiri kalau hanya bilang, dok berdengung telingaku. Tidak. Jadi kita harus tanyakan dulu gejala yang lain, bagaimana munculnya, apakah bunyinya itu dirasakan durasinya itu apakah hanya sesaat atau mungkin lebih dari 10 menit sampai 30 menit. Kemudian yang tinnitus atau telinga berdengung itu yang didengar apakah nada tinggi atau nada rendah. Itu banyak sekali. Jadi tidak cenayang pun, dukun pun kalau kamu kamu ditanya tentang telinga berdengung, pasti dia butuh dia butuh informasi yang lain selain tinnitus, ya. Jadi tinnitus itu merupakan salah satu gejala awal terjadinya gangguan
atau penurunan pendengaran akibat ya, bisa karena sumbatan, bisa karena infeksi, bisa karena trauma. Itu banyak. Jadi tidak bisa hanya satu data saja yang kita butuhkan, tapi butuh beberapa gejala pendukung. Dan juga tentunya pemeriksaan fisik. Jadi kalau kita ada keluhan telinga, ya tetap harus diperlakukan pemeriksaan telinga. Kalau kita yakin bahwa tidak ada gangguan di telinga luar, maka kita harus identifikasi apakah gangguannya di telinga tengah ataupun telinga dalam, tentu dengan pemeriksaan lanjutan. Seperti itu. Ya, jadi tidak bisa deh kalau kamu hanya bilang penyebabnya apa. Jadi saya hanya bisa kasih gambaran secara garis besar. Kalau tinnitus itu bisa karena kotoran telinga, bisa. Serumen ya, serumen obturan yang kita biasanya dengar untuk kotoran telinga yang menyumbat itu bisa menyebabkan tinnitus. Pasien-pasien usia tua, geriatri ya, penurunan pendengaran akibat usia, itu juga bisa gejalanya tinnitus. Ada gangguan vertigo, vertigo tipe perifer, itu juga bisa tinnitus. Penyakit infeksi telinga, otitis media, atau sudah dengan komplikasi yang lain, bisa juga dengan gejala penyerta tinnitus. Jadi banyak sekali yang bisa menyebabkan tinnitus. Oke, Alfa Kumair? KBY dok, terima kasih banyak dok. Oke, ada yang lain dek? Oke, saya lanjut ya, ini materi saya yang kedua, jadi untuk yang gangguan keseimbangan insya Allah besok pagi. Jadi fisiologi keseimbangan merupakan ini ya, kalau kalian lihat ya, namanya keseimbangan tentu saja harusnya bisa kita apa ya, tubuh kita bisa lakukan dalam menyeimbangkan posisi tubuh ya, koordinasi antara gerakan dan mata. Jadi fisiologi keseimbangan ini merupakan sistem yang kompleks dan memerlukan informasi atau input yang benar dan akurat dari organ sensorik. Jadi yang berperan adalah batang otak atau brainstem, cerebellum, cortex yang merupakan pusat integrasi. Nah, tadi organ sensorik apa sih yang berperan dalam fisiologi keseimbangan? Ada mata, ya. Organ vestibular itu sendiri yang tadi saya katakan ada vestibulum yang terdiri dari sacculus, ya, sacculus utriculus dan caneum circularis. Kemudian ada ekstremitas ya, yang berperan dalam koordinasi badan, pergerakan badan, baik dalam berjalan, berlari, jatuh ya. Yang berperan adalah otot, tendon, dan sendi. Dalam hal ini adalah sistem proprioseptif. Nah, jadi fungsi keseimbangan sendiri, di mana fungsi keseimbangan ini akan mempertahankan keseimbangan postur dan orientasi tubuh pada ruang, dan menstabilkan gerakan bola mata agar objek yang dilihat tetap fokus pada saat tubuh bergerak. Jadi tanpa kalian sadari, biasanya kita berjalan tapi melihat sesuatu itu masih bisa. Sebenarnya yang berperan adalah organ keseimbangan. Harusnya kalau terjadi gangguan keseimbangan pada saat kalian berjalan, kemudian kalian menatap fokus terhadap objek tertentu, biasanya akan terjadi vertigo atau objek tersebut tidak bisa dilihat ya secara fokus karena ada gangguan keseimbangan. Tapi karena kalian memiliki organ keseimbangan yang masih bagus, tidak terganggu, jadi itu bisa dilihat dengan stabil ya objek tersebut, walaupun tubuh kita bergerak, menari, berguling-guling ya, tapi karena adanya organ keseimbangan, jadi kalian bisa tetap melihat objek tersebut dengan stabil dan jelas. Oke. Nah, ini adalah beberapa organ keseimbangan yang dipengaruhi oleh tadi pergerakan, adanya proprioseptif ya, dengan organ vestibular. Jadi sistem saraf pusat ini yang organ terlibat ya untuk sistem saraf pusat adalah mata, kemudian reseptor pada kulit, kemudian ada persendian dan otot, kemudian telinga bagian dalam, sehingga sistem saraf pusat ini yang akan mengontrol pergerakan mata, kemudian mengontrol postur tubuh melalui otot, sehingga terjadilah keseimbangan. Nah, kalau kita bicara tentang konsep bagaimana sistem vestibular manusia, jadi
terdapat sensor input ya, input sensori yang terdiri dari vestibular, visual, dan proprioseptif dan akan diintegrasikan melalui organ keseimbangan pada otak, kemudian yang akan menciptakan balance atau keseimbangan melalui dari vestibular ocular reflex. Jadi ada namanya refleks refleks yang terjadi akibat koordinasi antara organ keseimbangan dan mata. Kemudian ada motor impuls ya yang menggerakkan motorik untuk mengontrol pergerakan mata, kemudian motor impuls yang membuat tubuh ya tubuh itu menjadi stabil. Jadi kalau kita berdiri, kenapa kita bisa berdiri tegak atau berdiri dengan satu kaki? Itu akibat adanya integrasi antara informasi jangka pendek dari batang otak dan organ sensorik. Nah, tadi mungkin kalian sudah masih ingat yang saya katakan bahwa masing-masing kanalis itu berpasangan antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Nah, kalau kanalis horizontal ya, kiri terstimulasi ya, akan menghibisi atau menghambat kanalis horizontal kanan. Begitu juga bila kanalis anterior kiri terstimulasi akan menginhibisi kanalis posterior sebelah kanan ya. Jadi anterior kiri berpasangan dengan posterior kanan. Anterior kanan berpasangan dengan posterior kiri. Nah, kalau horizontal sama-sama kiri dan kanan itu berpasangan. Jadi kalau satu sisi terstimulasi, maka satu sisinya akan terinhibisi. Tidak boleh dua-duanya terangsang. Tidak boleh dua-duanya terstimulasi. Kenapa? Nanti kamu bingung. Kitanya bingung kalau dua-duanya kita balik kiri. Harusnya yang sebelah kanan anterior kiri yang harusnya terstimulasi. Tapi yang kanan harusnya terinhibisi. Kalau dua-duanya terstimulasi, bingung ini mau balik kiri atau balik kanan. Seperti itu. Jadi ada satu yang harus mengalah ya. Jadi ada yang satu positif, ada yang satunya negatif. Jadi ini pasangannya ya. Right superior, left posterior, left superior, right posterior, horizontal kiri pasangan dengan horizontal kanan. Oke. Nah, ini pergerakan kepala. Jadi ada yang menunduk ya, tegak dan menunduk. Ada yang menyamping, kepala menyamping ke kiri dan ke kanan. Ada yang kepala berputar ke kiri dan ke kanan dan maju ya, linear acceleration. Nah, ini yang berperan sesuai dengan kanalis semicircular. Nanti kalian lihat skemanya gambarnya ya. Nah, ini refleks vestibular yang berperan dalam keseimbangan. Kalian ingat saja, ada vestibular ocular reflex, ya, jadi koordinasi antara organ vestibulum dan mata, kemudian vestibulum dan spinal, ya, atau tulang belakang, kemudian ada vestibulum dan kolik, daerah leher, ya. Jadi VOR, VSR, dan VCR. Nanti semuanya akan berperan dalam proses movement, perpindahan. Jadi vestibulocular reflex atau VOR ini adalah refleks gerakan bola mata sebagai respon terhadap gerakan kepala yang menghubungkan labirin dengan otot bola mata. Menyebabkan bola mata bergerak simultan berlawanan arah gerakan kepala dengan kekuatan yang setara, berfungsi untuk mempertahankan objek yang dilihat tetap pada retina dan memberikan penglihatan yang jelas selama pergerakan kepala. Jadi ini VOR merupakan dasar dari beberapa tes vestibular. Jadi contohnya seperti ini. Walaupun kepala kamu goyangkan, kamu putar ya berkali-kali, kemudian kamu melihat satu objek, kamu masih tetap bisa melihat dengan jelas. Karena itu tadi ada, ya, kamu cobalah tes sendiri. Tapi saya tidak jamin kalau kamu vertigo ya. Jadi kamu coba geleng-gelengkan kepala, setelah itu kamu melihat satu fokus ya objek di depan kamu, kamu masih bisa melihat dengan jelas. Jadi kalau kamu misalnya sambil melihat benda yang ada di depan kamu, kemudian kamu menoleh ke kiri atau ke kanan, maka bola mata kamu akan tetap fokus di objek itu. Itu namanya vestibulo-ocular reflex. Jadi misalnya kepala menoleh ke kiri, maka secara tidak sadar ya, secara ini spontan, maka bola mata itu akan bergerak ke arah berlawanan.
seperti itu. Jadi dia tidak ikut ke arah sesisi untuk melihat satu objek. Nah, itu namanya vestibular ocular reflex. Oke, jadi ini otot-otot yang terjadi eksitasi dan inhibisi ya. Ada yang dihambat, ada yang terstimulasi. Ini cukup kamu tahu saja. Kemudian ini vestibular spinal reflex, jadi memiliki fungsi utama mencegah agar tubuh tidak jatuh dengan mempertahankan posisi tubuh dan titik tumpu beban, membantu stabilitas postur. Jadi kalau kamu lihat gambar A, B, C, dan D, bagaimanapun posisi berdiri kamu tidak akan jatuh. Karena yang berperan adalah koordinasi antara spinal, ya, organ belakang, ya, tulang belakang dengan organ vestibulum. Jadi walaupun kamu melangkah, kamu melompat, kamu berdiri dengan satu kaki, kamu tidak akan jatuh karena ada refleks ini, PSR ini. Ya, mempertahankan posisi tubuh dan titik tumpu beban. Kemudian ada namanya VCR, vestibular colic reflex. Jadi ada reaksi otot leher dalam usaha mempertahankan atau menstabilkan kepala. Ini juga berperan misalnya dalam pergerakan kepala, entah itu mendongak, menunduk, memutar kepala berulang kali, karena yang di sini ada daerah leher ya, koordinasi antara colic dan daerah vestibulum, namanya VCR. Jadi kamu goyangkan kepala kamu atau berguling-guling, kamu tetap dalam posisi yang sama karena adanya refleks ini. Nah, saya ulang kembali bahwa organ keseimbangan terdiri dari vestibulum, utriculus, dan sacculus, di mana di dalam vestibulum ini ya terdiri atas otolit, ya, ada ini otolit, kemudian ada membran otolit. Otolit ini yang menempel di daerah di sel-sel rambut ya, kemudian ada sel rambut, kemudian ada juga sel-sel supportingnya, sel-sel penunjangnya. Nah, ini juga akan bergerak sesuai dengan arah rotasi kepala, pergerakan kepala. Nah, kalian lihat, ini adalah ilustrasi pasien ya dengan posisi head tilt ya, menunduk, kemudian menengadahkan kembali posisi kepalanya. Jadi kalian lihat sel rambutnya ikut bergerak. Nah, otolitnya juga ikut kembali bergerak sesuai dengan sumbu tubuh. Seperti itu. Jadi ini fungsinya. Kalau misalnya otolitnya ini tidak mengikuti arah gerakan kepala, nah itu yang akan menyebabkan gangguan keseimbangan. Seperti itu. Kemudian lanjut. Ini ilustrasi selanjutnya hampir sama. Jadi ini adalah kepala tegak lurus, kemudian fleksi, ekstensi, dan linear acceleration ke kiri. Jadi pasiennya maju ya, badannya maju ke depan, maka sel rambutnya ini akan ke belakang, dia bertolak belakang, ya. Jadi dia bertolak belakang. Harusnya kan kalau sesisi, pada saat pasien maju ke depan, maka sel rambutnya dia juga ikut ke kanan, ke sini, ke kiri. Tapi karena terjadi ini bertolak belakang, maka pada saat kita maju ke depan, maka sel rambut itu akan decrease ya, akan ke bawah seperti ini. Nah, begitu juga head extension. Nah, kalau extension berarti kepala bagaimana kalau ekstensi? Jadi kalau ekstensi itu kepalanya ke atas ya, maka sel rambutnya ini dia harus ke bawah ya, mengikuti gravitas. Kalau fleksi dia harusnya, kalau kepala difleksikan berarti dia ke atas atau ke bawah. Yang mana fleksi, mana ekstensi? Ayo. Kalau dagu didekatkan ke arah dada itu fleksi atau ekstensi? Oke, fleksi. Jadi kalau fleksi harusnya dia menjauhi ya, jadi terjadi penurunan. Kalau ekstensi, sel rambut ini semakin mendekat, kalau ini semakin menjauh. Kalau upright, tegak lurus sama, sel rambutnya juga ikut ke atas ya, masih tetap dia tidak bergerak seperti itu. Jadi untuk posisi
Untuk horizontal, maka yang bergerak adalah sel rambut di daerah utriculus, sehingga terjadi akselerasi. Tapi ini akselerasinya, perpindahannya ini ke kiri dan ke kanan. Yang bergerak adalah daerah horizontal, ya, daerah utriculus. Nah, kalau terjadi perubahan posisi vertikal, ya, atas bawah, maka yang berperan atau yang sel rambut yang bergerak itu adalah di daerah sacculus. Kalian pahami saja dulu yang mana utriculus. Utriculus itu berperan untuk posisi yang mana, sacculus yang mana, nanti diintegrasikan di penyakit-penyakit dengan gangguan keseimbangan. Jadi ini ilustrasinya, ya. Nah, pada saat pasien ini, ya, terjadi pergerakan kepala, movement, maka ada beberapa kanalis yang ini yang berperan, ya. Ini adalah kanalis semicircularis lateral, ini posterior, dan ini anterior. Jadi ini adalah kanalis posterior. Kanalis semicircularis posterior berfungsi dalam pergerakan kepala ke sampingnya, ke kiri dan ke kanan, ya, miring ke samping, ke kiri dan ke kanan. Maka yang terstimulasi adalah kanalis semicircularis bagian posterior. Sedangkan di bagian anterior, pergerakan kepalanya adalah ke depan dan ke belakang. Itu untuk anterior. Jadi nanti sel rambutnya juga ikut bergerak di sini, yang ada di kanalis sirkularis. Kemudian, nah ini untuk rotasi, ya, ke kiri yang ke kanan, bergerak ke kiri ke kanan, maka yang kanalis semisirkularis yang bergerak adalah kanalis semisirkularis lateral atau horizontal. Seperti itu. Ini adalah fisiologi keseimbangan. Jadi sama-sama untuk pendengaran juga memiliki sel rambut, keseimbangan juga memiliki sel rambut. Tapi sel rambut tadi yang bergerak tergantung posisi kepala. Jadi posisi kepala tadi ada yang fleksi ekstensi, ada yang ke kiri dan ke kanan, ada yang berputar, ya. Itu masing-masing yang berperan atau yang terstimulasi adalah kanalis semisirkularis yang sesuai dengan pergerakan kepala. Ada yang tereksitasi, ada yang terinhibisi. Jadi kamu cukup mengetahui yang mana yang kalau satu terinhibisi, yang mana yang tereksitasi, dan pasangannya itu yang mana. Jadi jangan tertukar, ya. Seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan, Dek? Memang ini agak sedikit sulit, tapi tetap harus kamu pahami untuk mengetahui nanti bagaimana perjalanan penyakit telinga, ya, dengan disertai dengan gangguan keseimbangan atau vertigo. Ini merupakan dasar kamu untuk mengetahui yang mana vertigo perifer dan vertigo sentral. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada, saya akhiri kuliah hari ini. Insya Allah besok saya lanjut pagi jam 8:30 dengan gangguan keseimbangan. Untuk gangguan pendengaran, nanti yang bawakan Dr. Farida, ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi 8:30 sebelum pleno. Terima kasih atas waktunya Adik-adik. Semoga materi atau kuliah yang saya bawakan bisa bermanfaat atau setidaknya tersimpan, ya, di memori kalian, yang bisa menjadi dasar untuk jadi pegangan untuk ujian nanti atau pada saat tutorial dengan skenario kasus THT. Ya, saya akhiri. Terima kasih banyak. Billahi fisabilil haq, wassalamualaikum khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi terima kasih banyak, Dok. Saya lihat, Dek, ya. Assalamualaikum.